Halo dok. Iya, dok, saya udah sampai di depan rumah dokter nih. Oh, oke dok. Halo dok. Halo. Ada tamu juga dok? Iyalah, ini tamu saya nih. Halo. Silakan duduk. Iya. Dok, jadi kita mau pada konsul nih. Oh gitu, gimana cerita? Iya, jadi kan saya tuh mau nikah dok. Tapi Oh, kapan itu? nanti sih Oktober dok. Oh gitu ya. Tapi ada satu hal yang bikin saya nggak pede dok. Apa itu? Apa yang Jadi, agak pede itu loh? Saya itu merasa saya agak gemukan gitu dok. Oh itu biasalah, nggak apa-apa. Jadi nggak lah, pede saya ya. kira. Iya, sama sih. Pede. Cewek kan pasti ke badan ya. Nggak apa-apa lah, dia nggak terlalu gemuk kok ini. Kecuali ya gemuk sekali. Ini kan biasa ini. Jadi gimana tuh dok? Ya rasa pede itu wajar lah saya kira untuk perempuan itu, apalagi masalah berat badan, ya kan. Tapi masalah pede itu bergantung pada usia juga. Kalau masih muda memang wajar lah kalau kita nggak pede, ya nggak? Tapi memang ada beberapa tips dalam hal percaya diri itu. Seperti misalnya kalau kita menghadapi sesuatu, kita misalnya di tempat banyak orang ya, atau membawakan sesuatu cerita, kita biasanya agak gugupan, ya nggak? Iya sih bener Gugup, dok. ya nggak? Nah, ada tipsnya itu caranya. Apa tuh, Dok? Caranya gini, kalian mesti bercanda dengan diri sendiri. Contoh gini, pasti saya gugup. Kamu mengatakan kepada diri sendiri, pasti saya gugup. Itu adalah satu mekanisme di mana kamu sudah mempersiapkan diri bahwa kamu tidak akan gugup, itu loh. Pasti saya gugup ini, gitu. Jadi sebenarnya kamu sudah mempersiapkan diri, kamu tidak gugup, gitu loh. Demikian setelah kamu sampai di tempat umum, kamu juga bisa menyapa orang-orang yang ada di situ. Saya kok agak ragu hari ini. Itu menyatakan bahwa kamu sebenarnya siap, tidak akan ragu-ragu dan akan menjadi percaya diri, gitu loh. Itu sebenarnya ya. Jadi percaya diri itu akan bertumbuh dengan seiring dengan berjalannya waktu. Jadi makin kamu makin dewasa, apalagi makin tua, ya orang makin hari makin lebih percaya diri, ya enggak? Iya sih dok. Ada yang mau ditanya tentang Iya, itu biasanya ya? kan kalau percaya diri itu kan dari penampilan ya dok ya. Itu kan utama kan biasanya kita harus prepare kalau misalnya mau ketemu contoh lawan jenis gitu ya, atau enggak Oh, gitu. rekan bisnis, itu kan pasti harus dari penampilan good looking dulu kan. Iya betul. Jadi memang apa ya? Kalau kita penampilannya misalnya rapi, bersih, ya enggak? Kita lebih percaya diri, betul. ya enggak? Tapi jangan juga terlalu seperti itu. Jadi nanti orang bilang apa ya? Kita juga percaya diri. Kadang-kadang tergantung orang bilang apa. Kadang-kadang kita menjadi tidak percaya diri, ya enggak? Orang mengatakan sesuatu kepada kita, kita bisa tidak menjadi percaya diri. Tapi kadang kita mesti menghilangkan yang omongan orang itu. Jadi bukan berarti kita nggak dengar omongan orang, ya nggak? Tapi kita jangan terlalu dengar apa omongan orang. Nanti kalau kita dengar omongan orang, kita malah menjadi tidak percaya diri, ya nggak? Jadi overthinking Ya ya. itu. Kemudian kita perlu mesti selalu sehat itu loh, selalu bugar, ya nggak? Iya. Kalau kita selalu bugar, selalu sehat, pasti kita lebih percaya diri dibanding kita sakit-sakitan, ya nggak? Kalau kita sakit-sakitan ya kita pasti tidak akan percaya diri, ya nggak. Kemudian melatih keberanian itu paling penting juga. Melatih keberanian artinya latihan yang panjang, jadi tidak langsung keberanian itu langsung terjadi kamu berani. Misalnya gini, kamu pada saat itu kamu agak gugup atau takut, kamu mengatakan kepada dirimu, saya pasti berani, saya pasti bisa, gitu loh. Nah itu kata-kata itu terekam dalam hatimu, itu akan membuat kamu lebih percaya diri. Karena kata-kata itu kekuatan itu loh, ya enggak? Nah yang paling terakhir, yang paling agak sulit apa ya, orang kalau kita ada sesuatu yang kita kurang itu loh. Contoh ya,
Apa tuh dok? Saya misalnya gigi saya kan agak ada bolongnya di belakang. Nah kalau saya pernah mengatakan ke kamu suatu saat gigi saya bolong, maka saya di hadapanmu saya tidak akan tidak akan ya maksudnya saya lebih percaya diri karena saya sudah mengungkapkan apa yang kurang dari saya. Ya enggak? Betul. Jadi kekurangan itu harus secara jujur harus kita buka itu loh. Tapi memang ada kekurangan yang kadang-kadang terlalu personal, ya enggak? Betul. Sehingga kita tidak bisa menceritakan kepada semua orang kalau terlalu personal, ya enggak? Tapi pada orang yang kita percaya, misalnya kepada orang tua kita atau kepada pasangan kita yang paling kita sayang, yang tidak mungkinlah dia membukakan rahasia kepada banyak orang, ya enggak? Jadi dengan kita membuka itu kita akan melatih percaya diri kita. Tapi kalau kita sembunyi sesuatu yang kita kurang, maka itu yang membuat kita menjadi tidak percaya. Ya enggak? Saya kira itu paling penting, yang paling terakhir. Cuma yang agak sulit, tapi dengan kita melatih seterusnya, selalu melatih, maka percaya diri itu dengan sendirinya akan lebih baik. Karena orang dalam kehidupan ya, percaya diri itu adalah satu kamu punya usaha. Kalau kamu percaya diri, maka kamu di mana-mana tempat itu selalu bisa sukses itu loh. Dibanding dengan kamu tidak percaya diri, ya enggak? Dalam segala hal, kamu di kantor, bekerja di kantor, di mana saja, kalau kamu percaya diri, pasti orang akan memilih kamu. Ya enggak? Akan memilih kamu untuk dijadikan misalnya masuk ke dalam karyawan atau masuk ke dalam satu tempat pekerjaan. Tapi kalau kamu tidak percaya diri, maka agak sulit untuk orang bisa masuk, bisa bekerja di mana saja dia berada. Itulah. Berarti kunci dari diri kita sendiri ya. Kita mesti yakin percaya diri. Mending begini ya, mending kita tidak terlalu pintar tapi kita lebih berani. Itu masih lebih bagus daripada kita pintar tapi kita penakut itu loh. Ya enggak? Pintar tapi penakut ya percuma. Kita nggak terlalu pintar tapi kita berani, percaya diri. Itu masih lebih baik gitu. Ya enggak? Saya kira itu mungkin atau ada yang ditanyakan? Iya sih dok. Jadi berarti pertama dari diri kita dulu ya dok. Harus meyakini bahwa kita harus berani ya dok. Ya seperti kamu mengatakan kamu agak gendut. Kalau kamu bisa membawa diri terus dengan bercanda pada diri sendiri maupun pada lingkunganmu, maka kamu punya rasa tidak percaya diri tentang kamu punya berat badan itu juga akan pupus, akan hilang, sirna itu loh, ya enggak? Betul. Tapi kalau kamu menyimpan sama merasa bahwa itu sesuatu yang kurang, maka kamu menjadi tidak percaya diri. Jadi buka aja, nggak masalah, ya enggak? Jadi jangan takut ya dok. Jangan takut, nggak perlu terlalu kita khawatirkan. Semua orang di dalam dunia ini nggak ada orang yang sempurna itu loh, ya enggak? Jadi ada selalu istilah yang pernah saya bilang pada konten yang lalu, nil perfectum est. Artinya di dunia ini tidak ada yang sempurna. Gitu. Oke sih dok, udah cukup. Jadi kita jadi percaya diri ya sekarang. Jadi kembali untuk percaya diri, ya enggak? Karena percaya diri adalah bentuk sukses kamu. Kamu mau menggapai, kamu punya masa depan, kalau percaya diri, melatih lebih percaya diri. Jadi latihan itu adalah latihan yang panjang. Tidak dalam waktu singkat memang, tapi seperti kamu main gitar misalnya ya, kalau talinya kendor, maka kamu harus kencangin kan. Nah itu namanya kalau dalam ilmu tentang karakter, kamu harus mempertahankan karaktermu tetap itu loh, namanya neuro associating condition. Jadi kamu punya sistem saraf, kamu kondisikan tetap seperti itu. Malah kalau boleh lebih hari makin baik. Ya enggak? Kalau kamu makin hari makin baik ya. Jadi ada orang-orang yang cepat sukses karena mereka tahu tentang itu. Jadi banyaklah membaca referensi, baca buku. Sehingga di usia muda kamu sudah lebih pede, lebih percaya diri. Pada usia yang kamu makin bertumbuh, makin dewasa, kamu sudah banyak sekali menggapai suksesnya. Oke deh dok, kalau itu gitu. Ya saya kira itu dari supaya semoga kalian berdua sukses menggapai masa depan. Makasih ya dok motivasinya. Guys, jangan lupa di komen, Di like,
dan subscribe, di share ke teman-teman di Sasa.